Geger. Begitu banyak sahabat-sahabat termasuk selebriti yang kehilangan sosok almarhumah Po Alpa. Karena mengingat almarhumah adalah orang yang begitu baik sekali, tulus ya, kita bisa lihat dan mungkin Sobat Ambiar di rumah juga bisa merasakan secara langsung kalau melihat sosok beliau di televisi pasti bisa merasakan ya. Pun juga dengan bintang tamu kita berikut ini, apa yang dia ketahui mengenai almarhumah. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Marcel Widianto. Marcel Widianto. Halo. Dalam kepala Marcel tuh sosok almarhumah seperti apa sih? Alpa itu sama lah apa yang dibilang Bang Billy tadi sama Anwar. Tapi yang paling berkesan adalah Alpa itu adalah orang yang pertama kalinya punya program waktu saya pertama kali berkarir di entertain. Dan dia adalah senior di situ. Dan dimana dia ngajarin saya banyak banget. Dan banyak banget kesalahan yang udah saya perbuat. Yang paling banyak nerima kesalahan saya itu Alpa. Dan dia adalah yang paling pemaaf dan yang paling nyemangatin kita semua sih. Tadi kan udah sedih-sedih, udah nangis-nangis, sekarang kita bahagia karena Alpa selalu bilang ini yang paling saya ingat. Pokoknya nanti kalau gue nggak ada, jangan dari nangis. Dia bilang gitu? Bahagia aja. Karena kalau lu nangis, gimana gue nanti? Terima kasih untuk mengingatkan kita semua akan hal itu. Marcel, kami semua ucapkan terima kasih. Dan kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia Marcel Widianto yang menganggap almarhumah sebagai kakak bagi dirinya. Silakan. Marcel masih ingat gak? Tadi Marcel sempat cerita sih, pertama kali ketemu itu program pertamanya Marcel. Iya, itu Bareng sama almarhumah. bareng sama almarhumah Mami waktu itu program Sobat Miskin. Aku Trans 7 ya? Trans 7. Dimana dia udah lama banget di OVJ kan. Ya itu pertama kalinya aku dipercaya dan acara kita berdua doang. Oke Marcel, pertama kali dipertemukan sama Po Alpa. Masih inget gak kalimatnya Po Alpa tuh ketemu sama Marcel tuh apa? Dia selalu gini, sebelum syuting. Lu semangat, pokoknya lu harus bisa. Oke, pokoknya kita yang penting ceria aja. Kalau misalkan ntar gue ngeblank, lu ngeblank, pokoknya saling ngisi gitu. Itu yang paling selalu dia bilang. Saling ngisi pokoknya. Pokoknya kalau misalkan gue salah ngomong, udah timpalin aja, udah itu. Pernah nggak Po Alpa kelihatan namanya manusia ya? Ya presenter juga atau komedian juga kan manusia ya. Lagi capek, lagi bete dengan segala macam permasalahan. Kita nggak pernah tahu kalau Sobat Ambiar di depan kamera ya entertainer kan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi itu semua. Tapi kan di balik itu semua sebagai partner kan tahu tuh kalau dia lagi down banget tuh kayak gimana. Kelemahan-kelemahan temennya. Ya, Atau nggak pernah ngeliatin? dia selalu kasih tahu ke orang yang terdekatnya, King. Jadi aku adalah orang yang beruntung yang bisa diceritain, tapi dia nggak pernah mau ceritain keluh kesahnya ke kru, karena nggak mau jadi beban pikiran. Kayak contohnya waktu di Sobat Miskin, pas waktu dia lagi asam lambungnya naik, ini gue kasih tahu ke kru nggak ya? Nggak, jangan. Malah nanti ntar syutingan kita malah jadi agak kurang. Begitu katanya. Jadi ketika udah pokoknya lu aja yang tahu, udah ngobrol di mobil karena kan waktu itu kita syuting pagi, udah tuh kita tidur dulu di mobil bareng, ngobrol dulu sebelum ini mau ngisi apa jokesnya bagaimana, keluhan-keluhan sakit itu cuman buat ke orang-orang yang di dekatnya aja. Berapa tahun syuting bareng pernah? 4 tahun Kak. 4 tahun tuh lama. 4 tahun. Marcel, pernah dengar cerita mimpinya seorang Po Alpa nggak? Mimpi seorang Po Alpa tuh kayak bener apa yang diomongin Anwar tadi. Dia pengen kayak Bu Ayu, pengen kayak Mami. Jadi kayak, itu kalau misalkan ngelihat dari Instagram gitu, kira-kira bagus kagak kalau gue yang pakai? Gitu. Ya, aku jadi inget dulu almarhumah itu pernah bilang waktu ketemu sama aku,
Mami makannya apa sih? Kenapa badannya segini? Aku sekarang kayak gini karena aku punya penyakit. Oh. Iya. Jadi harus makan. Ini kan dia minum obat kan? Obat. Terus dia bilang, ya jangan dong Po, harus minum obat dulu. Baru nanti urusin badannya. Ya kenapa sih aku kayak begini, terus aku kan pengen kayak gini badannya. Pengen kecil gitu, seksi maksudnya ya. Tapi pas di kamera ceria lagi nih. Iya. Dia nggak mau kasih tahu lagi. Ya memang. Itulah hebatnya Alpa sih. Maksudku, Alpa ini satu-satunya mungkin komedian perempuan yang di balik itu tuh banyak banget kesalahan dari temen-temennya. Yang mohon maaf, ada beberapa yang nipu. Ya. Manajernya juga. Ditambah dia sakit. Terus ditambah dia kemarin hamil. Itu udah komplitnya minta ampun, tapi dia harus menghibur gitu. Yang dimana kita seorang penghibur masih bingung sampai sekarang siapa yang nghibur kita. Tapi dia tetap tegar, tetap kasih yang terbaik, kasih senyuman dan nggak mau orang tahu. Marcel, Apa masalah dia? Aku ingat ada kata-kata almarhumah yang terakhir ke aku. Beliau bilang bahwa saya nggak punya duit di posisi waktu itu nggak punya duit, nggak ada duit sama sekali. Yang membantu saya, Mami, sampai akhirnya aku bisa merawat seperti sekarang ini adalah Raffi Ahmad. Betul, Ya. betul. Marcel kita mau kasih lihat. Marcel masih inget nggak chattingan Marcel sama Po Alpa yang satu ini? Ini 2020 nih. Oh 2020 ya, Alpeku makasih buat hari ini, maaf tadi aku kurang maksimal nih. Gak Marcel sayang, kamu udah maksimal, justru gue itu banyak belajar dari lo. Hahaha, gue Po yang belajar banyak dari lo, kita sama-sama berjuang ya Po, udah ngajarin banyak banget. Kita intinya sama-sama belajar ya Sel, bismillah. Siap Po gue. Itu DM-an ya? DM. Oke, ini chattingan berikutnya. Oh ini WA. Ya. Negatif itu kamu karena lo kecapean aja. Iya mudah-mudahan dah. Jangan dipikirin bahwa santai aja nanti asam lambung lo naik. Siap, aman kok Po. Makasih ya, makasih udah japri gue. Seneng gue diperhatiin begini. Lah, biar gimana pun lo itu friend gue. Gue harus tahu keadaan lo gimana dan harus saling support juga. Tetap semangat ya Sel. Respect, sayang banget sama lu dah. Gue juga sayang sama lo Sel, cepat sembuh ya, amin Po. Marcel, bentuk perhatiannya tuh kalau dari almarhumah buat Marcel tuh seperti apa sih? Seperhatian itu karena aku selalu bilang, Po gue gak punya kakak perempuan nih. Gue ngerasa di syutingan kita di Sobat Miskin, lu udah kayak kakak gue banget gitu. Karena saya anak pertama dan gak pernah ada yang ngingetin gitu kalau misalkan ya makan bagaimana, ini bagaimana. Nah itu dia tuh selalu yang ngomelin tuh. Jangan pulang malam, jangan pulang pagi, tidur yang bener. Biar nanti fresh kata dia gitu. Biar nanti lu kagak ngantuk, biar nanti kita bisa makan jangan telat, biar asam lambung lu gak naik. Lu juga gitu. Lu juga makan juga jangan terlalu banyak, biar bisa gimana ya kata dia. Gue pengen banget, itu yang selalu diomongin. Gue pengen banget kayak Mami Dewi. Itu ya biar pakai baju, gue kalau pakai baju kayak dia kayak lemper nggak ya Sel gitu-gitu. Marcel, kita mau kasih lihat ada satu tayangan coba. Marcel masih ingat gak momen ini bersama dengan almarhum? Oh Alfa. Sulit ya Sel untuk tidak melanggar janji untuk tidak menangis. Karena sahabat yang baik. Kenangan pasti banyak. Marcel, kita mau ngajakin Marcel mengenang memori demi memori bersama dengan almarhumah dalam Ambyar Bring Back Memories. Mari Marcel. Warna-warni kehidupan bersama dengan Po Alpa pasti banyak sekali. Marcel silakan pilih mau warna apa nanti kita akan buka. Pilih warna apa? Dengan Po Alpa. Dia suka banget warna ini. Oh ya, suka warna hijau dia? Iya. Ini. Apa yang Marcel bisa ceritakan? Ini makanan yang selalu dia cari. Kerupuk. Jadi kalau makan harus ada kerupuk gitu ya? Harus ada. Kalau nggak ada, dia nggak mau makan. Jadi yang penting gue ada kerupuk dulu.
baru dia mau makan. Sering bawa kerupuk ke lokasi. Iya, dia sampai bawa kerupuk yang warna biru itu loh, yang di warung. Iya, sama kalengnya, sama kaleng. Kalengnya. Iya, kerupuk kalengnya. Oh, di mobilnya ada tuh. Di mobilnya harus ada tuh. Iya. Terus kalau udah langu, baru udah kita kalau udah kesel, patah-patahin sendiri. Gitu. Kan udah langu, kerak gitu. Oh, ya apa ya. Kalau udah keanginan maksudnya kerupuknya. Oke, foto Yang berikutnya. foto berikutnya. warna apa? Aku pilih warna ini, Abu-abu. abu-abu. Oh. Marcel sempat datang nggak ketika Po Alpa sakit, dirawat di rumah sakit? Itu yang aku ngiri sama Anwar sih, sama teman-teman yang lain. Karena aku nggak sempet untuk jenguk ke sana karena dia nggak mau ngabarin ke banyak orang untuk biar media nggak tahu. Iya. Karena yang datang ke sana ya mungkin adalah orang-orang yang beruntung kayak Anwar. Tapi beruntungnya aku bisa dapat kabar ini sebelum dia hamil. Jadi dia tuh cerita tentang sakitnya sama orang-orang terdekatnya dan selalu itu yang dia bilang ketika syuting. Dia buka wignya terus dia bilang, lihat nih rambut gue udah numbuh. Iya, Lihat nih, botak ya. gue udah mulai lebat lagi nih Sel. Iya. Gue bakal sembuh. Iya, iya. Dan kata-kata yang paling aku ingat waktu syuting terakhir, dia bilang, nanti pas gue sembuh kita kumpul di rumah gue yang lama ya. Kita kumpul nanti di rumah gue yang lama. Hari Jumat. Ya hari Jumat kita kumpul semua. Iya. Gitu. Baik, satu lagi Marcel. Mungkin warna merah. Warna merah. Ini. Ini foto Marcel. Iya. Lampo. Ini waktu program itu ya bareng ya Mas? Iya, program bareng kita. Foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Nih. Wajah kita udah bagus. Kepala gue udah mulai miring. Ini dia lagi sakit loh. Oh ya? Ya. Ini dia lagi sakit dan dia lagi migrain, asam lambungnya juga. Dan belum sakit yang seperti sekarang gitu. Tapi saking profesionalnya ya, dia menutupi semua itu ya dengan keceriaannya ya. Dan tetap senyum dan kemarin Mami lihat sendiri kan. Kayak orang tidur. Kayak orang tidur, iya ya. Senyum. Dan dia meninggalkan semuanya tuh udah kayak udah di-prepare gitu. Iya. Orang baik gitu biasa. Orang baik. Marcel, iya. tadi Marcel bilang almarhumah tuh nggak pengen kita bersedih. Sampaikan sesuatu dengan gaya bercandanya Marcel bersama dengan Po Alpa. Mau bilang apa dengan gaya bercanda kamu biasanya kalau ngomong sama Po Alpa, silahkan sampaikan. Slogan kita berdua Alpa. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Terima kasih Marcel, terima kasih Po Alpa mengajarkan kita tidak menjual penderitaan karena tidak bercerita tapi percaya dengan harapan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi. Yeay.